Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, dua pria di Kota Medan ditangkap polisi karena memproduksi dan mengedarkan surat izin mengemudi palsu. Inilah pemirsa detik-detik saat polisi menangkap salah satu pelaku di pinggir jalan Mahoni, Kota Medan, Sumatera Utara pada Jumat 23 Mei lalu. Saat itu pelaku sedang menunggu korbannya untuk melakukan transaksi. Setelah diamankan, pelaku pun langsung dibawa ke tempatnya pembuatan SIM palsu. Petugas menemukan puluhan SIM yang telah berhasil dipalsukan oleh pelaku. Setelah dilakukan pengembangan, polisi pun menangkap satu orang pelaku. Setiap kali beraksi, para pelaku membagi perannya masing-masing. Ada yang mencari pelanggan dan memproduksi SIM palsu. Dari hasil pemeriksaan pemirsa, pelaku awalnya membeli SIM bekas harga Rp50.000, namun mengganti identitas dan foto pemesannya secara manual. SIM palsu ini telah diedarkan oleh kedua pelaku selama 1 tahun dengan harga Rp400 hingga Rp600.000. Melakukan pendalaman dan ketemulah di sebuah rumah, yaitu di Jalan Garu, di Kelurahan Garu, Kecamatan Medan Timur. Ada produksi SIM palsu yang dilakukan oleh saudara IM dan saudara OIM. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih dalam mengenai kasus ini, di siang hari ini kita sudah bergabung dengan Ibtu Janitra Giri Satya yang merupakan Kepala Unit Reg-Iden Satlantas Polrestabes Medan. Selamat siang, Pak. Rehana dan juga pemirsa. Baik, maksud kami. Memang saat ini di Kota Medan akhir-akhir ini tengah marak aksi calo SIM palsu, di mana aksi sang calo ini pun ia berhasil mendapatkan upah mulai dari Rp400.000 tergantung dari golongan SIM yang hendak dibuat. Namun, aksi sang calo akhirnya berhasil dihentikan oleh tim kepolisian dari Satlantas Polrestabes Medan, di mana pada Jumat 23 Mei lalu, sang calo ditangkap oleh pihak kepolisian saat hendak bertransaksi. Dari pengungkapan kasus ini pun 2 orang berhasil diamankan, diantaranya yang bertindak sebagai calo dan juga yang bertindak sebagai yang mencetak SIM. Nah, kira-kira seperti apa sih fenomena calo SIM palsu ini dan juga bagaimana cara kita mengidentifikasi SIM asli dan juga SIM palsu? Saya akan berbincang langsung dengan Kanit Regiyen Satlantas Polrestabes Medan. Sudah ada Bapak Ibtu Janitra Giri Satya. Selamat siang, Ibtu Janitra. Selamat siang, Mas. Ya, mungkin Pak bisa jelaskan sebelumnya seperti apa sih fenomena SIM palsu di Kota Medan ini? Jadi untuk fenomena SIM palsu yang ada di Kota Medan, khususnya wilayah hukum Polrestabes Medan, kemarin berhasil kita ungkap bersama dengan Satreskrim Polrestabes Medan. Terkait dengan hal ini, pelaku kita amankan sebanyak 2 orang dengan inisial OIM dan satu lagi dengan inisial atas nama IML. Baik, nah kira-kira bagaimana sih Pak cara kita agar terhindar dari pembuatan SIM palsu? Baik, jadi kami di sini juga menyampaikan kepada masyarakat untuk terhindar dari maraknya pembuatan SIM palsu. Masyarakat harus mendatangi langsung Satuan Pelayanan Administrasi SIM, yaitu Satpas, di Polres ataupun di wilayahnya. Dengan begitu dapat mendatangi langsung dan mencetakkan langsung SIM-nya, tidak melalui calo ataupun tidak melalui perantara yang kiranya dapat merugikan pemohon SIM itu sendiri. Baik, dari aksi ini apakah sudah beroperasi sejak lama di Kota Medan? Berdasarkan pemeriksaan kemarin oleh Satreskrim, aksi dari pelaku ini dilaksanakan selama satu tahun. Dan kita telusuri juga bahwa dia tidak memiliki sindikat, dia bekerja sendiri karena dia memiliki keahlian dalam mengedit dan mencetak suatu dokumen. Ini dapat dipastikan tidak ada jaringan di Indonesia ataupun memang dia bertindak secara pribadi begitu ya Pak ya? Kami pastikan demikian, namun tetap kita dalami untuk kita antisipasi hal-hal apakah dia memiliki jaringan ataupun memiliki kelompok lain tentunya. Baik Pak Ibtu Janitra, mungkin bisa jelaskan kepada pemirsa di rumah seperti apa sih cara kita untuk membedakan SIM palsu dan juga SIM asli? Baik, jadi dapat kami sampaikan di sini, kami memiliki contoh ada SIM palsu dan juga SIM asli. Secara kasat mata kita bisa mengetahui bahwa SIM palsu itu memiliki tekstur yang kurang rapi. Baik percetakan dari huruf, kemudian bentuk simbol atau gambar, dan juga tampilan
Seperti ini dapat kita lihat apabila kita saksikan secara kasat mata, tampilan stikernya terdapat kerutan dan juga tulisannya tidak rapi. Sementara kalau kita saksikan pada SIM asli, itu untuk tulisan itu lebih rapi, simbol yang ditampilkan juga lebih rapi, dan juga sudah tercantum barcode, ya. Jadi di dalam SIM ini tercantum barcode dan juga ada juga nomor registrasi pada SIM, yang mana ini dapat kita cek untuk data si pemohon SIM tersebut. Baik, Pak. Mungkin pesan kepada masyarakat di rumah untuk tidak meminta jasa calo SIM palsu ini seperti apa? Baik, jadi kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, apabila ingin membuat dokumen khususnya surat izin mengemudi, dapat mendatangi langsung kantor Satpas atau Satuan Pelayanan Administrasi Penerbitan SIM. Karena sudah diatur untuk penerbitannya itu sekarang lebih mudah, lebih efisien, dan juga lebih gampang untuk memperoleh dokumen SIM ini sendiri. Baik, terima kasih Ibtu Jaditra Giri Satya atas informasinya. Tadi pemirsa seperti apa cara kita untuk menghindari SIM palsu yang memang akhir-akhir ini sedang marak di Kota Medan, namun sang pelaku kini sudah berhasil diamankan oleh pihak Satlantas Polrestabes Medan. Demikian saya kembalikan ke Ana dan Rehana di studio. Baik, terima kasih. Tadi pemirsa adalah laporan langsung dari Nofri Afandi dari Medan, Sumatera Utara. Selamat kembali bertugas, Nofri.